Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda yang saya hormati, wabil khusus kepada Al-Ustadz Zakaria Ulin Nuha MPD yang saya hormati, pertama-tama bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya bersolawat kepada Rasulullah biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua memasuki sholat tarawih yang ke-23. Kalau puasanya masih 22. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika baginda Nabi ini ditanya oleh para sahabat tentang keutamaan daripada sholat tarawih. Kata Nabi, wa fil lailatis salisatil isyrina, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-23, banallahu lahu madinatan fil jannah, Allah akan membangunkan sebuah kota di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari yaumil qiyamah. Mudah-mudahan itu semua termasuk kita semua jamaah Masjid Al-Huda. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang puasa, sudah sering kita dengar apa-apa yang membatalkan puasa kita dan apa-apa yang membatalkan pahala puasa kita. Akan tetapi memang kita sebagai manusia banyak lupanya kepada Allah, banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda, 3 perkara yang sering melalaikan manusia. Kata Nabi apa? Yang pertama, kam mim mustadrajim bin ni'mati alaih, banyak sekali orang yang dihukum secara berangsur-angsur melalui kenikmatan yang diberikan kepadanya. Kenapa kok dihukum secara berangsur-angsur? Melalui nikmat yang diberikan kepada kita. Hati-hati, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita lupa bersyukur kepada Allah, maka itu namanya istidraj. Mungkin kita pernah melihat ada saudara atau di sekeliling kita banyak hartanya, mobilnya banyak, rumahnya megah, bergedong-gedong, dan di mana-mana rumahnya, tetapi jarang sholat, jarang zakat, jarang sedekah. Hati-hati, bukan Allah tidak memantau kita, akan tetapi bisa jadi nikmat
dihabiskan ketika kita hidup di dunia, yakni adalah istidraj. Maka dari itu peringatan yang diperingatkan Nabi kepada kita yang pertama yakni adalah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi yang melalaikan manusia? Wa kam mim maftunin bisana'i alaih. Banyak sekali orang yang diberikan cobaan melalui pujian orang lain kepadanya. Sesungguhnya puja dan puji hanya milik Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita merasa bangga dengan solat kita? Pantaskah kita merasa bangga dengan sodakoh kita? Pantaskah kita merasa bangga dengan puasa kita? Itu semua tidak pantas. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang diberikan cobaan oleh Allah melalui pujian orang lain kepadanya. Maka dari itu berhati-hatilah ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu hanya titipan yang sementara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering dilalaikan oleh manusia, wa kam mim maghrurin bisatri alaih. Banyak sekali orang yang tidak terperdaya karena kelemahannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak salahnya, kita banyak lupanya kepada Allah. Pernahkah kita berpikir ketika kita manusia, semua manusia di alam dunia ini pasti ada yang namanya titik jenuh. Ketika sudah sendirian, tidak ada siapa-siapa lagi di kanan, kiri, depan, belakang, ada. Semua pasti mengalami itu. Padahal sudah kerja, sudah ibadah semaksimal mungkin, tetapi kadangkala di pikiran kita timbul, kok begini-begini terus, gak ada peningkatan. Seperti apa ini ya Allah? Pasti itu semua mengalami. Titik jenuh itu pasti semua mengalami. Sedangkan sudahkah kita berpikir ketika kita mendapati titik jenuh tersebut, Allah masih sayang kepada kita. Meskipun kadangkala kita banyak lupanya kepada Allah, meskipun kadangkala kita banyak lupanya kepada Allah, Allah masih memberikan makan kepada kita, Allah masih memberikan minum kepada kita, Allah masih memberikan pekerjaan kepada kita. Kita ini banyak salahnya, tetapi Allah masih memperhatikan kita. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya dari kultum yang singkat ini, marilah kita menintrospeksi diri kita masing-masing. Sudah benarkah kita sendiri? Jangan kita menilai orang yang di sekitar kita, karena sebaik-baik orang itu menilai keburukannya sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kami sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir, wabil khusus kepada diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang istimewa itu orang yang umurnya panjang, yang bagus kelakuannya. Jadi kalau ada orang yang diberikan umur yang panjang, tambah lama hartanya tambah banyak sodakohnya, berarti tandanya itu hartanya berkah. Begitu pula sebaliknya, kok tambah lama tambah kaya,
tetapi tidak banyak sedekahnya malah pelit, itu tandanya hartanya tidak berkah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berada di bulan suci Ramadan ini, kelak di hari yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menggandeng kedua tangan orang tua kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.